pakai tape. Tapi yang kemampuan suaranya banyak. Kalau yang pakai CD, ini namanya binaural beat. Tapi kalau yang pakai tape, ini namanya isokronik. Coba kita sebutkan biar bisa tahu ya. Binaural beat, isokronik. Pertama, ditemukannya yang ini dulu. Perkembangan paling mutakhir adalah yang ini. Kalau ini, telinga kanan digetarkan misalnya 10 Hz, telinga kiri digetarkan 8 Hz. Selisihnya itu akan menggetarkan otak. Tapi kalau ini tidak ada kanan kiri, suara kereta api sama suara helikopter dicampur dalam satu rekaman. Dalam satu rekaman langsung. Kalau dulu enggak, ini misalnya suara kereta api tok, ini suara helikopter tok. Tapi sekarang enggak, yang terbaru lebih canggih ini lebih cepat. Jadi satu rekaman dicampur bareng, didengar kayak bingung ini suara apa, suara satu buat apa? Nah, apa itu terapi gelombang otak? Terapi gelombang otak binaural beat. Binaural beat yang ini pakai headphone. Itu ditemukan tahun 1839 oleh ilmuwan Jerman bernama Hawedu. Pakai headphone, telinga kiri misalnya digetarkan 500 Hz, telinga kanan 700 Hz. Nah, otak akan mensinkronisasi dengan selisihnya 200. Nah, frekuensinya, kalau frekuensi terapi gelombang otak itu di bawah 1000 Hz. Karena apa? Kok harus di bawah 1000 Hz? Karena panjang gelombang di bawah 1000 Hz itu lebih panjang daripada diameter tengkorak manusia, dan itu meliputi sekeliling tengkorak dan dapat didengarkan oleh kedua belah telinga. Nah, penemuan baru yang ini, isokronik. Penemuan baru isokronik entrainment itu adalah teori fisika. Nah, ini karena saya nggak begitu mudah ya, saya cuma baca aja. Di sini ada ahli fisika ya? Sudah pulang. Oh, sudah pulang. Ada ya tadi? Oke. Teori fisika begini, dua putaran yang saling bersinkronisasi secara natural satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan kerja yang lebih efisien. Dua putaran disinkronisasi, hasilnya lebih hebat daripada kalau sendiri-sendiri. Nah, ketika diberi stimulus, otak menghasilkan sejuta listrik. Sejuta listrik ini disebut cortical evoked response. Otak respon dengan desinkronisasi atau entraining siklus listriknya terhadap tanda eksternal tersebut. Ini yang disebut frequency following response. Inilah yang digunakan untuk mengatur pola gelombang otak seseorang. Gampangnya aja saya punya sebagai kelas. Saya taruh di piano di pojok. Saya main dung. Kira-kira apa aja tuh? Jatuh. Nah, karena getarannya itu sama, otak kita juga bisa digetarkan dengan cara gelombang-gelombang itu. Isokronik tidak perlu pakai headphone 2-3 kali lipat ampuh daripada binaural beat pakai headphone dengan suara yang sangat keras sekali. Ya, ini bahayanya sekarang kita bahas. Menurut buku efek Mozart yang dikarang oleh Don Campbell, telinga manusia normal itu bisa menangkap 16-20 Hz. Misalnya piano, nada terendah itu 27,5 Hz. Nada tertinggi, suara kayunya kedengeran itu 4.186 Hz. Nah, menurut seorang ahli bernama Tomatis, ini juga ditulis di buku yang sama. Dia bilang kalau frekuensi tinggi 3.000 sampai 8.000 Hz itu mempengaruhi fungsi kognitif. Makanya orang bikin intro itu di nada yang tinggi. Tapi kalau orang main piano di nada tinggi terus jemaat itu capek kayaknya. Kenapa? Tak berpikir dipengaruhi dari nada-nada tinggi. Makanya film-film kartun apa Mickey Mouse, Tom and Jerry ya kan? Nah, ini mempengaruhi fungsi kognitif, berpikir, persepsi spasial dan ingatan. Bekerjanya di otak depan ini, otak kanan dan kiri. Kalau frekuensi sedang 750 sampai 3.000 Hz, itu merangsang jantung, paru-paru dan emosi, mempengaruhi emosi. Ini bekerjanya di batang otak. Nada-nada tengah itu saudara, nada-nada tengah, dan piano itu nada tengah. Itu akan mempengaruhi batang otak. Tapi kalau yang nada rendah 125-150 Hz itu akan membuat orang gugup, suara besar rendah, pada ritme cepat dan nada rendah, sulit berkonsentrasi, sulit bersikap tenang. Ini bekerjanya ini emosi semua saudara, membuat orang gugup, sulit berkonsentrasi, sulit ini bekerja sistem limbic. Makanya
bawah 1000 nggak? Bawah 1000. Terapi gelombang atas tadi di bawah berapa? 1000. Ini jantung dan paru-paru ini di bawah 1000 nggak? 3000 sampai 750 mengandung ini nggak? Iya. Jadi kesimpulannya terapi gelombang otak itu karena frekuensi di bawah 1000, dia bekerjanya di mana? Batang otak dan sistem limbik. Tidak mungkin dia bekerja di otak berpikir karena otak berpikir di atas 3000. Berarti kalau frekuensi mendapat suara helikopter, ada saudara. Itu mempengaruhinya di sistem limbik dan batang otak. Berarti emosi apa ya sistem limbik dan batang otak? Negatif, emosi negatif. Dari musiknya itu sudah bisa kita ketahui, saudara. Bukan hanya dari psikologi, itu jiwa aja. Oke? Nah ini kan, kembali saya jelaskan. Emosi negatif itu agresi, perlawanan, bela diri, ingin mendominasi, rasa takut. Ini loh rasa takut. Kembali di sini, buat orang gugup sulit bersikap tenang, sulit berkonsentrasi, itu kan benar? Nah ini emosi negatif. Nah menurut frekuensi suara itu bisa mempengaruhi sistem limbik. Emosi negatif, agresi, perlawanan, bela diri, mendominasi, rasa takut. Tetapi gelombang otak menggetarkan batang otak atau reptil kembali ke nafsu binatang. Kembali ke nafsu binatang. Jadi saudara, saya tidak kasar dengan menggunakan istilah binatang. Karena istilah itu dari Alkitab sendiri, Alkitab itu bukan kasar tapi lugas. Kembali ke nafsu binatang itu menggetarkan batang otak. Yang penting survive menggunakan intuisi, tanggapan logika. Contohnya bukan misal berawal dari kesombongan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Perhatikan bagian otak mana yang digetarkan di gambar terapi gelombang otak. Halo, batang otak di dalamnya ada otak mana. Jadi pada saat terapi gelombang otak ini digetarkan bukan otak berpikir dan sistem limbik, ini bukan batang otak, saudara. Kalau Anda lihat buku-bukunya mereka yang dikeluarkan cuma gambar ini toh, gambar ini yang ini tidak dikeluarkan. Mereka takut kalau gambar ini dikeluarkan, orang-orang tahu berarti digelarkan batang otak, balik ke nafsu binatang. Berani mereka kekok ilmiah dikeluarkan gelombang otak ini pakai musik. Oh, gambar ini loh yang penting. Emosi dan otak tengah menurut Pak Taufik Pasir dalam buku Brain Management for Self-Improvement. Nih, tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, perbandingan terapi gelombang otak dan efek Mozart. Ada brosur yang penulis seperti ini. Loh, pakai musik klasik. Musik klasik. Akhirnya setelah saya seminar diganti lagi tulisannya. Ada musik klasiknya, baru diterapi gelombang otak. Musik klasik ditambahin. Tadinya enggak. Tadinya mereka menganggap terapi gelombang otak itu sama dengan efek Mozart. Gak sama, saudara. Kalau terapi gelombang otak, kalau efek Mozart itu bisa membuat anak prematur dikasih musik Mozart, itu bisa membuat pertambahan berat badannya cepat dibandingkan dengan anak prematur yang tidak diberi terapi musik Mozart. Tetapi kalau terapi gelombang otak itu bikin anak-anak geli telinganya. Beda. Kalau terapi gelombang otak itu suara helikopter, suara kereta api itu tidak mengandung melodi, irama, birama, akord, kontrapunkt, tidak mengandung dinamika, tidak mengandung semua unsur musik. Adanya suara berisik. Suara berisik itu tidak bisa disamakan dengan efek Mozart. Simpulannya, terapi gelombang otak jelas-jelas tidak bisa disamakan dengan terapi efek Mozart. Terapi gelombang otak bukan musik, melainkan suara berisik. Gak sama, saudara. Nah sekarang mereka karena ini ya dirubah lagi sama mereka. Musiknya dikasih musik klasik juga. Tapi sebenarnya intinya yang ini videonya ini, intinya nggak ada musik klasik. Terapi gelombang otak menggetarkan batang otak yang di dalamnya menyatu dengan sisi palem. Secara frekuensi sangat rendah, terapi gelombang otak mempengaruhi sistem limbik atau rasa takut. Terapi gelombang otak mengembalikan manusia ke emosi binatang dengan suara yang sangat keras. Terapi gelombang otak atau isokronik merusak pendengaran. Cukup untuk seksi musik.